Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dango. Teman-teman, kali ini kita akan buat video yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau yang kemarin-kemarin kan kita lebih ke review, unboxing, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini saya akan bikin satu video yang berbeda, yang mana saya akan buat video semacam makeover untuk merpati hias. Nah, untuk kali ini kebetulan saya baru aja beli Europlower silver, seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi di sini ada Europlower silver yang baru saya beli dari teman-teman fancier. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri ini agak kurang rapi atau kurang bersih teman-teman ya. Jadi mulai dari sayap, teman-teman bisa lihat di ujung sayapnya itu lumayan kotor, kemudian di ekor sampai ke simbar-simbarnya itu agak berantakan teman-teman ya. Maksudnya kayak kurang rapi lah, bukan kurang terawat ya, tapi emang kurang rapi. Nah, di sini kita akan buat makeovernya. Jadi seperti apa atau langkah-langkah apa saja yang biasa saya lakukan untuk mempoles atau makeover merpati hias supaya tampil lebih cantik atau lebih menawan lah istilahnya teman-teman ya. Jadi ya langsung saja seperti apa. Mari kita langsung eksekusi Europlower ini. Nah, sebenarnya merpati hias Europlower yang saya pegang saat ini sebenarnya lumayan potensial teman-teman ya, karena ukuran badannya yang lumayan besar dan ini markingnya walaupun tidak terlalu rapi tapi bisa kita rapikan lah sebenarnya. Ini tuh keren, secara keseluruhan ini hampir perfect lah dari segi marking teman-teman ya. Tinggal mau dibersihkan aja dan tinggal mau di makeover aja sedikit sehingga bisa lebih terlihat lebih menawan. Di bagian sayapnya mungkin saya akan cabut beberapa supaya bisa tumbuh lagi yang lebih bersih. Di sayap satunya juga mungkin lebih banyak teman-temannya yang akan saya cabut, mungkin sampai 5 atau 6 helai di setiap sayap. Kemudian di ekornya ini kemungkinan akan saya cabut semua karena seperti teman-teman lihat ini lumayan kurang bersih teman-teman ya. Nah, selain itu yang pastinya akan kita sedikit rapikan adalah di bagian simbarnya ini. Selain kotor ini juga patah-patah teman-teman. Nah, jadi kalau bulu merpati hias itu tidak akan tumbuh kalau kita tidak cabut. Jadi istilahnya kalau patah begini, ini akan begini terus sampai kita cabut dan akhirnya tumbuh bulu baru. Nah, jadi sistem makeover kali ini adalah seperti itu teman-teman. Jadi kita lebih refill lagi atau lebih mau mengganti bulunya sebenarnya. Jadi seperti itu saja sih sebenarnya. Jadi ini nanti yang patah-patah seperti ini akan kita cabut. Dicabut seperti biasa aja, tapi teman-teman harus lebih hati-hati karena usahakan cabutnya itu helai per helai, karena kalau dicabutnya langsung 3 atau 2 begitu biasanya akan ada pendarahan di bagian titik yang kita cabut. Makanya teman-teman usahakan sebaik mungkin itu dicabut helai per helai saja teman-teman ya. Jadi satu per satu, jangan langsung keroyokan atau borongan begitu mencabutnya. Jadi ya seperti ini teman-teman bisa lihat saya mulai mencabut yang rusak saja. Nah teman-teman ya, jadi nggak perlu dicabut semua, jadi yang rusak atau yang kotor saja sebenarnya. Nah, jadi seperti ini yang saya cabut hanya yang rusak atau hanya yang patah-patah saja, tidak semua saya cabut karena yang bulu yang sehat itu saya pertahankan aja teman-teman. Jadi ya seperti inilah teman-teman bisa lihat sendiri.
Nah, inilah tampilannya setelah kita cabut semua bulu yang rusak dan semua bulu yang kotor yang kemungkinan tidak atau susah untuk dibersihkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini sayapnya sudah saya cabut 5 atau 6 tadi ya setiap lembarnya. Kemudian ekornya saya cabut semua. Kemudian di bagian simbarnya juga saya cabut beberapa yang rusak dan yang kotor pastinya. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, ini tampilan di sebelahnya buat teman-teman yang mungkin penasaran di sebelahnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah penampilan atau penampakan dari sebelah atau dari sisi sebelah kanan dari merpati hias sirop lahor ini. Yang barusan kita cabuti bulu-bulunya. Nah, setelah ini saya akan mandikan dan tentunya selain untuk membersihkan bulu-bulunya, untuk membersihkan kutu-kutu dari kandang sebelumnya jika ada teman-teman ya. Jadi let's check it out. Nah, di sini saya sudah siapkan air dan bubuk yang bisa menghilangkan atau mematikan buat kutu-kutu yang mungkin ada di setiap helai atau di helaian bulu merpati hias kita. Nah, di sini saya pakai yang memang sering saya pakai dan mungkin teman-teman yang sudah nonton video unboxing saya sudah familiar dengan ramuan yang saya tuangkan ke dalam air ini. Jadi benar-benar saya masukkan lumayan banyak teman-temannya karena air dan tempat yang saya gunakan ini memang besar dan kapasitas airnya juga banyak, makanya saya tuangkan agak banyak. Nah, di sini saya tinggal cemplungin aja, kemudian saya buka sayapnya helai demi helai supaya air bisa masuk di setiap helai bulu merpati hias. Nah, ini selain untuk membersihkan juga untuk memusnahkan kutu-kutunya yang pastinya teman-teman ya. Selain itu juga ini buat healing lah buat merpatinya karena barusan kita cabut bulu-bulunya mungkin masih lumayan ini ya merasa berbeda karena yang pastinya badannya akan terasa lebih ringan dengan kita cabut beberapa bulu. Jadi ini supaya lebih menetralisir atau lebih memberikan healing untuk burungnya. Kalau istilah anak zaman sekarang kan healing teman-teman ya. Nah, kita usahakan semua basah dan masuk sampai ke tiap helaian bulu merpati hiasnya. Nah, seperti inilah tampilannya sesaat setelah kita mandikan. Bulunya benar-benar basah semua teman-temannya dan lucu juga sih kelihatannya karena kakinya yang tadinya berbulu tiba-tiba polontos. Kemudian sayapnya jadi pendek karena yang tadi kita cabut adalah beberapa bulu primernya. Jadi emang yang panjang-panjang kita cabut dan ekornya benar-benar habis. Bulu primer ekor maksud saya karena memang yang lumayan kotor tadi adalah bulu-bulu yang agak panjang. Jadi kita habiskan semua sampai kita sisakan bulu-bulu ekor yang sekunder saja. Nah, ini lucu juga sebenarnya tapi nantinya akan terlihat lebih rapi, akan terlihat lebih menawan dan akan terlihat lebih eye catching di mata teman-teman sekalian setelah bulu-bulunya tumbuh. Nah, dari sini kita akan tumbuh sekitar 2,5 atau sampai 3 bulan ke depan untuk melihat hasilnya. Namun teman-teman tidak usah menunggu terus selama itu karena ini sudah saya rekam 3 bulan yang lalu. Jadi teman-teman bisa lihat saat ini juga di video ini juga bagaimana hasil daripada makeover ini. So, seperti apa hasilnya? Ini dia. Nah, ini dia hasil dari 3 bulan yang lalu yang kemarin-kemarin kita cabut. Ini udah mulai tumbuh dan teman-teman bisa lihat perubahannya. Ini lumayan teman-teman ya. Jadi kakinya yang tadinya pelontos bisa lebat kembali dan ini lumayan bersih. Kemudian sayapnya benar-benar bersih dan yang pastinya ekornya tumbuh dengan panjang dan bersih. Itu yang paling penting. Nah, saatnya kita pasangkan dengan betina greybar cantik yang ada di kandang. Semoga bisa berkembang biak dengan baik dan tetap sehat pastinya di kandang. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. See you in the next video.